Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak jamaah masjid Nur ala Nur, Masya Allah. Saking cahayanya terang jadi Nur ala Nur, cahaya di atas cahaya. Nah, masjid lain gak seterang ini terang, Masya Allah. Nah, Alhamdulillah, pagi hari ini terkumpul beberapa keutamaan. Pertama, keutamaan sebagaimana disebutkan Nabi SAW, afdhalus salah salatus subhi yaumul jum'ati ma'al jamaah. Sebaik-baik sholat adalah sholat subuh berjamaah di pagi hari Jumat. Ya, itu Masya Allah, ini sudah keutamaan. Sholat di antara semua sholat, ini adalah sholat yang terbaik. Sholatnya kita subuh berjamaah. Kedua, terkumpul apa? Kita terkumpul di sini di tempat yang apa? Yang mubarak, Allah jadikan keberkahan, yaitu baitun min buyutillah, rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, terkumpul padanya apa? Insya Allah kita akan menyongsong malam 10 hari terakhir. Ini malam termasuk bulan Ramadan, termasuk Allah jadikan padanya sekian banyak keberkahan. Yang Allah janjikan kebaikan-kebaikan, di antaranya dengan dihapuskannya dosa, di antaranya dengan dijaganya kita dari neraka, di antaranya dengan disiapkan kita untuk dimasukkan pintu surga yang namanya Rayyan, juga dijauhkan kita dari neraka sekitar 70 tahun, 100 tahun, dalam riwayat seperti langit dan bumi kalau puasa 1 hari saja. Wa subhanallah, Allah sediakan untuk kita bulan Ramadan puasa sekitar 29 atau 30 hari. Yang juga Masya Allah, di bulan ini Allah ingin bukakan bagi kita pintu syafaat melalui bacaan Al-Quran yang kita baca, sholat yang kita lakukan, juga puasa yang kita lakukan, semua akan menjadi syafaat di yaumul qiyamah. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala waktu itu di yaumul qiyamah, Allah disebutkan Nabi SAW, an innallah lam yaghdab mithlahu qabla wala ba'dah. Yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah marahnya Allah sebelum di padang mahsyar dan setelah padang mahsyar yang menyamai di padang mahsyar. Amarah Allah gak ada yang bisa nyamain ketika di padang mahsyar. Allah gak pernah marah sebelumnya dan setelahnya. Dan kita butuh syafaat pada waktu itu. Puasa kita, bacaan Al-Quran kita, sholat kita akan menjadi syafaat. Yang Allah marah, kalau dibayangkan marahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, kita perlu lihat hadisnya Nabi SAW yang disebutkan Nabi bahwasanya di padang mahsyar kita nggak ada yang dikhitan, kita nggak ada yang menggunakan pakaian. Ya, sampai Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah di antara kita tidak saling melihat kemaluan? Kata Rasulullah SAW, ya Aisyah, tidak sempat lagi terbetik untuk saling melihat kemaluan. Saking apa? Saking takutnya kita semua. Demikian di dunia, kondisi orang-orang musyrik saja, ya sebagaimana disebutkan Allah, wa idza raqibu fil fulk da'ullaha mukhlishina lahuddin. Ya, ketika orang musyrik sedang naik kapal laut, diombang-ambing ombak yang sangat besar, apa yang mereka lakukan? Ingatnya sama Allah, gak ingat sama berhala, gak ingat sama kuburan wali fulan, gak ingat sama istrinya, gak ingat sama urusan di atas ranjang.
ketika diombang-ambing ombak yang besar, mereka langsung istighatsah sama Allah Subhanahu wa taala. Mereka lebih mengikhlaskan ibadah ketika apa? Dalam kondisi rasa takut. Ikhlas karena Allah, takut karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetapi apa? Falamma najjahum ilal bar idahum yusyrikun. Tapi tatkala mereka sudah diselamatkan oleh Allah, kembali ke daratan, baru mereka berbuat syirik lagi, lupa. Demikianlah manusia. Maka seringlah kita untuk apa? Mengembalikan tauhid kita, keikhlasan ibadah kita. Karena apa? Ibadah kalau enggak disertai tauhid, ibadah kalau enggak disertai keikhlasan, seperti apa kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi dalam Qawaidul Arba, ya, disebutkan seperti apa? Seperti yaitu orang yang sholat tapi tidak berwudu. Sholat tapi tidak wudu, maka gak sah sholat dia. Sama dengan demikian, kalau kita ibadah kita gak disertai keikhlasan, maka ibadah kita gak akan diterima di sisi Allah, batal. Ya, demikian rahimakumullah. Ketika di padang mahsyar, karena melihat kondisi yang sangat menakutkan, maka mereka apa? Mereka gak sempat lihat kemaluan. Yang manusia kadang matanya berkhianat, padahal Allah itu siapa? Allah ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah Maha mengetahui apa yang dikhianatkan oleh mata. Wa ya'lamu ma tukhfis sudur. Dan Allah tahu apa yang ada di dalam hati kita. Ya. Makanya keikhlasan yang tahu hanya siapa? Antara kita sama Allah. Kadang kita menampakkan ibadah ikhlas, kadang kita menyembunyikan apa? Ada riya, ada sum'ah. Maka yang tahu keduanya siapa? Ya, antara kita dan Allah saja. Gak ada pihak ketiga. Istri kita gak tahu kita ikhlas apa enggak. Ya, orang sekitar kita gak tahu kita ikhlas apa enggak. Wa rahimahumullah jami'an. Di padang mahsyar betul-betul yang tadinya mereka mengentengkan dosa, maka saat itu ya mereka tahu betapa dahsyatnya dosa-dosa yang berdampak di padang mahsyar. Allah ketika marah, ya, yang biasanya arsy-Nya Allah dipikul oleh 4 malaikat, yang satu malaikat yang memikul arsy-Nya Allah disebutkan dalam hadis baina syahmi udhunai wa katifai masafah 700 am. Antara daun telinganya, kedua daun telinganya sampai bahunya, jaraknya 700 tahun perjalanan yang gak berhenti-berhenti. Itu malaikat yang memikul arsy-Nya Allah. Maka pada waktu padang mahsyar, arsy-Nya Allah dipikul lebih dari 4. Yang tadinya 4 menjadi 8 malaikat. Kenapa? Karena arsy-Nya Allah yahtaz, bergoncang dengan sangat keras. Kenapa? Allah marah. Subhanallah. Siapa enggak butuh syafaat dari Allah Subhanahu wa taala? Kita semua butuh syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia sebagaimana disebutkan Nabi SAW, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in tawwabun. Setiap anak Adam itu khata', ditambahi tasydid di situ. Menunjukkan apa? Kita itu banyak dosa dan dosa kita diulang-ulang. Dan setiap orang yang banyak berbuat dosa adalah banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ingat kondisi padang mahsyar. Yang di padang mahsyar yang didekatkan antara matahari dengan kepala kita nanti jaraknya 1 mil. Kalau milnya mil dunia, maka jaraknya berapa? 1,6 km. Padahal panas yang kita rasakan, apalagi bulan Ramadan. Bulan Ramadan dinamakan Ramadan, ada yang mengatakan karena bulan Ramadan di antaranya apa? Terjadi di waktu yang sangat panas. Makanya apa? Fi syiddatir ramda, yaitu siang yang sangat panas. Ya, ada yang mengatakan Ramadan dinamakan Ramadan li'annahu yarmidhud dhunub, karena Ramadan itu untuk menghapus dosa-dosa. Dia panas. Nah, fa subhanallah, panas yang kita rasakan di muka bumi ini jaraknya berapa? 49.525.000 kilometer jarak matahari di atas kepala kita. Gimana kalau di padang mahsyar jaraknya 1 mil, 1,6 kilometer.
Semua manusia keringatnya nanti sesuai dengan dosanya. Semakin banyak dosa yang dilakukan, keringatnya akan semakin menenggelamkan diri dia. Ada yang keringatnya apa? Yuljimuhum. Ada yang keringatnya sampai menenggelamkan dia, matanya tidak kelihatan, dipenuhi dengan keringat. Ya, sudah tahu keringat itu racun, keringat itu bau, ya, keringat itu ya sesuatu yang merupakan sampah. Ya, subhanallah, keringatnya menenggelamkan diri dia. Ada yang keringatnya sampai hidung dia, ada yang keringatnya sampai dagu dia, ada yang keringatnya sampai dada dia, sampai pusar dia, sampai lutut dia, ada yang semata kaki dia. Semua itu apa? Al-jaza min jinsil amal. Ya, amalan itu balasannya sesuai dengan amalan. Semakin banyak dosa, maka keringatnya semakin menenggelamkan diri dia. Subhanallah. Di padang mahsyar sudah gak sempat lagi lihat kemaluan. Gak ada pohon, gak ada bangunan, gak ada bebatuan. Padang mahsyar itu datar, rata. Jadi yang kepanasan, yang tenggelam, ya tenggelam. Fa'ala rahmanakumullah jami'an. Kita apa? Butuh syafaat. Yang memberikan syafaat agar urusan kita di padang mahsyar diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan puasa kita bersaksi untuk kita nanti. Begitu pula Al-Quran yang kita baca, begitu pula sholat yang kita lakukan. Wa ini rahimahumullah jami'an, yang perlu kita perhatikan. Maka jangan sampai Ramadan ini, ya, kita keluar dari Ramadan menjadi hamba yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai Ramadan saja enggak diampuni, apalagi di luar Ramadan. Ya, fa subhanallah, ya, jangan sampai Ramadan ini kita tidak mendapatkan taufik untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ajaibnya, saudara-saudara kita, mayoritas di antara saudara kita, ketika malam 10 hari terakhir sibuk iktikaf di mal-mal, sibuk iktikaf di pasar-pasar, sibuk iktikaf di jalan raya, habis umur di jalan. Nah, harusnya 10 hari terakhir masjid semakin padat, tapi masjid semakin kosong. Ini jebakan-jebakan iblis, laknatullah alaih. Ya, jebakan iblis untuk menjebak kaum muslimin agar dijadikan masjid itu kosong dari apa? Dari orang-orang yang i'tikaf, kosong dari orang-orang yang menyibukkan diri untuk mencari Lailatul Qadar. Subhanallah, malam Lailatul Qadar hanya di antara satu malam dari 10 hari terakhir. Hanya 10 hari. Masa kita enggak sabar? Yang padahal keutamaan malam Lailatul Qadar Allah jadikan sampai dari surat khusus surat Al-Qadar, ya, yang Allah turunkan pada malam ini, yang subhanallah pada malam Lailatul Qadar ini khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan, yang 1000 bulan itu adalah 83,3 tahun. Subhanallah, yang mana pada malam ini malaikat turun, tanazzalul malaika warruhu fiha. Malaikat turun, bukan hanya turun. Kalau turun itu nazala, tapi Allah sebutkan tanazzala, saling turun dan jumlahnya sangat banyak, sampai disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, ya, disebutkan jumlah malaikat yang turun seperti kerikil di muka bumi, sangat banyak. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Keselamatan pada malam itu sampai kapan? Sampai terbit matahari. Ulama di antaranya ada yang menafsirkan salam, yaitu keselamatan. Selamat dari apa? Dari gangguan syaitan. Syaitan ketakutan karena semakin banyaknya malaikat yang turun. Juga salam ada yang menafsirkan bahwasanya pada malam itu tidak ada penyakit. Ya, sampai apa? Sampai fajar terbit. Subhanallah. Ya, 1 hari dari 10 hari terakhir. Kemudian Ibnu Qayyim berkata, seandainya malam Lailatul Qadar itu berada dalam 1 hari, dalam 1 tahun, niscaya saya akan hidupkan setiap malam dalam 1 tahun untuk mendapatkan 1 malam Lailatul Qadar. Subhanallah. Wa rahmanakumullah jami'an. Juga subhanallah, Allah Subhanahu wa taala jadikan umur kita pendek. Gak seperti umat-umat di masa silam. Nabi Adam alaihissalam waktu itu, ya, disebutkan dalam riwayat tingginya sekitar 60 hasta, 30 meter. Nabi Nuh alaihissalam umurnya yang disebutkan dalam Al-Quran
950 tahun. Itu umurnya ketika berdakwah. Adapun umur totalnya ada yang meriwayatkan atau diperkirakan 1500 tahun. Wah, umur orang-orang di masa silam umurnya panjang-panjang. Tatkala umur panjang, Allah jadikan bagi mereka apa? Tentunya pintu ibadah yang sangat banyak dan panjang. Ya. Adapun kita disebutkan Nabi SAW, a'maru ummati ma baina 60 wa 70 wa qalilu ma yajuzu dzalik. Umurnya umatku itu antara berapa? 60 sampai 70 tahun. Sedikit sekali yang lewat dari 70 tahun. Ya, dalam riwayat sedikit sekali yang melewati 100 tahun. Berarti kalau umurnya 70 tahun ke atas bonus apa bukan? Hah? Lihat dulu. Ahlu sunnah selalu mentafsir. Bonus kalau di atas 70 tahun semakin taat sama Allah, semakin banyak istighfar, semakin banyak ibadah, semakin mendekatkan dirinya kepada Allah, mewakafkan sisa umurnya untuk Allah Subhanahu wa taala, waktunya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau 70 tahun, subhanallah, di Instagram, di Facebook, di YouTube, di medsos, foto-foto sama perempuan, ganti-ganti perempuan. Ini bukan bonus, ya. Ini namanya istidraj, ya. Pamer, masya Allah, pamer ini, pamer itu, semakin jauh kakinya dari masjid, semakin tua lidahnya semakin tajam, semakin tua matanya semakin gak dijaga, semakin tua semakin hatinya penuh dengan iri, hasad, dengki, penyakit hati. Maka ini namanya bukan bonus, namanya istidraj. Sebagaimana disebutkan Nabi SAW, "Idza ra'aitallah yu'til 'abd min ad-dunya ma yuhibbu wa huwa muqimun 'ala ma'asi fa'lam annahu istidraj." Kalau Anda melihat ada seorang hamba yang dikasih kenikmatan sama Allah, kenikmatan yang dia senangi, dan dia senantiasa tetap berbuat maksiat, ketahuilah itu adalah istidraj, jebakan Allah yang didulukan di dunia. Subhanallah. Ya, masya Allah, dia ini dikasih nikmat panjang umur, ya, dan dia senang dengan kenikmatan panjang umur ini, tapi dia semakin jauh dari Allah. Maka ini jebakan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka umur kita yang pendek, ya, umur kita yang pendek, pertama memang demikian sunnatullah. Allah jadikan umurnya umatnya Nabi Muhammad pendek-pendek. Dan selain itu ada sebab-sebab yang membuat umur kita pendek. Apa? Pola makan yang bikin umur kita pendek. Umur mutlak di sisi Allah, tapi di situ ada sebab-sebab yang menjadikan umur kita pendek. Di antaranya apa? Gaya hidup yang enggak baik. Ya. Kebanyakan gaya ketika hidup. Ya. Pola makan yang baik, kebanyakan pola ketika makan. Nah, oh ini ternyata faktor, ya, makan makanan yang meracuni tubuh dia, aktivitas fisik yang membuat dia, ya, jauh dari kesehatan. Di zaman lalu sebelum muncul gadget, orang biasa tidur di awal malam. Sekarang ketika muncul gadget, dari habis isya tidur sampai jam 12, jam 1 malam. Bahkan banyak anak-anak kecil zaman sekarang melihat gadget dari habis isya sampai menjelang fajar. Tahu-tahunya berjalan berapa waktu, dinasihatin orang tua marah, disuruh sholat marah, diruqyah baru berdampak. Ya, ada jin dalam tubuh dia. Ya, ternyata apa sebabnya? Dia ghaflah, lalai dari Allah, dimasukin tubuh dia. Makanya banyak anak kecil pakai kacamata di zaman sekarang. Baru 7 tahun pakai kacamata. Ya, subhanallah, anak kecil di zaman sekarang, masya Allah, ya, sudah apa? Dewasa sebelum waktunya. Wanita haid kurang dari 9 tahun. Kenapa? Sering lihat gadget, melihat sesuatu yang belum layak dilihat, dia dewasa sebelum waktunya. Nasallallahu afiyah. Maka menjadi umurnya lebih pendek. Ya, yang tadinya kebiasaan Nabi yang diajarkan Nabi tidur di awal malam, sekarang enggak, begadang terus. Tidur yang harus porsinya cukup, jadinya tidur hanya 2 jam 3 jam. Ini dari kecil, anak kecil. Subhanallah. Ya, kemudian di masa silam, anak kecil di masa silam sering bermain ingklik, loncat-loncat, lari kejar-kejaran, petak umpet, tembak-tembakan. Anak zaman sekarang dibiarkan sama ibunya,
biar ibunya bisa main gadget, biar ibunya bisa ngobrol, bisa shopping, dibiarkan di rumahnya dikasih HP, pelampiasan, biar dia nggak jadi anak yang rewel. Subhanallah. Kecil-kecil sudah matanya pakai kacamata. Kenapa? Sudah sibuk gadget, dicapekkan matanya dengan apa yang dia lihat. Di masa silam, Masya Allah, anak-anak sudah loncat, sudah olahraga. Ini ajaib rahmatullah. Di zaman Nabi Adam alaihissalam gak ada makan minuman instan. Zaman Nabi Nuh alaihissalam gak ada makan minuman instan. Di zaman kita sekarang serba instan. Subhanallah. Sebagaimana yang kami dapati data-data dari teman-teman kami para dokter, di antaranya ada kesaksian dokter anak kecil yang minum teh kemasan, ya, satu harinya 5 botol, dalam hitungan 1 tahun sudah mengalami stroke. Padahal umurnya masih 12 tahun sudah kena stroke. Ternyata apa? Dalam teh kemasan didapati aspartam. Ternyata pemanis ini yang sudah dilarang di Amerika masih dipakai di negeri kita, ya. Ternyata dampaknya salah satunya yang bahaya adalah menyempitkan pembuluh darah di otak. Subhanallah, ajib. Dulu yang kena stroke siapa? Yang kena stroke siapa dulu? Orang kaya, ya. Kebanyakan para perokok, orang yang usianya sudah tua, ya. Ini usianya ke atas. Sekarang anak kecil sudah kena stroke. Coba. Umur semakin pendek juga ada sebabnya. Selain memang sunnatullah, Allah jadikan pada umat Nabi Muhammad umurnya pendek. Subhanallah, anak 9 tahun, ya, sebagai pengakuan seorang dokter spesialis TKV, ya, dia mendalami pembuluh darah juga, ya, disebutkan anak 9 tahun yang konsumsi jus-jusan yang di blender, ya, subhanallah, konsumsi 1 hari 5 bungkus, dalam hitungan 6-9 bulan sudah harus cuci darah. Ini anak kecil, nasallahu afiyah. Ya. Kemudian ada juga data dari mereka-mereka yang masih kuliah juga, ketika meneliti, ya, kasus kanker. Ada anak kecil 9 tahun kena kanker nasofaring, hidungnya, tenggorokannya, lehernya kena. Kemudian ketika ditanya apa hobinya dia, tanya ke ibunya, hobinya makan cemilan kemasan, 1 hari juga 5 bungkus. Karena ibunya memang jualan cemilan kemasan, ya. 1 tahun kemudian sudah kena kanker. Makanya hati-hati, anak Anda hati-hati. Anda ngasih uang jajan untuk anak Anda, ada amanah, ya. Jangan ketika anak kita sudah sakit, istri kita sakit, diri kita sendiri sakit, yang disalahkan apa? Alhamdulillah, saya sabar sama takdir Allah. Oh, yang makan kita, yang ngasih jajan anak Anda. Jangan disalahin takdir Allah mutlak, tapi ada peran sebab dari apa? Dari apa yang kita lakukan. Nah, jangan salahkan takdir, ya. Fala talumanna illa nafsak. Jangan salahkan, jangan celah kecuali diri kita sendiri, ya. Maka dari itu penting untuk kita mengambil sebab sehat, sebab sakit, sebab untuk sehat tetap sehat, sebab sakit untuk cepat sembuh, ya. Fa ini rahimakumullah jami'an. Nanti di yaumul qiyamah yang ditanyai, sebagaimana Nabi SAW bersabda, awwalu ma yus'alu anhu al-'abd yaumul qiyamah, ya, pertama kali juga yang akan ditanyai pada hari kiamat nanti pada seorang hamba adalah apa? Alam nusihha laka jismak wa nurwika minal ma'il barid. Bukankah telah kami jadikan kepada diri Anda itu tubuh yang sehat? Bukankah kami jadikan pada diri Anda itu air dingin yang menyegarkan? Masya Allah, ini ditanyai. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Dan nanti pada waktu itu kita akan ditanya tentang kenikmatan, termasuk apa? Nikmat sehat. Ditanyai, kenapa kok kita sakit? Ditanyai, aslinya Allah berikan kepada tubuh kita kesehatan. Makanya ditanya oleh Allah, ya, alam nusih alaka jismak, ya. Nanti akan ditanya di yaumul qiyamah, nanti di pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukankah telah kami jadikan bagi tubuh Anda semua sehat? Berarti kalau sakit apa? Kita yang menyebabkan diri kita sakit. Hukum asalnya tubuh kita sehat tergantung dari apa yang kita makan, apa yang masuk dalam mulut kita.
itulah yang menyebabkan kita sakit. Itu yang kita bahas. Maka ketika Ramadan, ya, harusnya Ramadan itu tubuh kita ini sehat. Ya. Kalau ada Ramadan ngeluh, saya kena GERD, sakit mah, asam urat, kencing manis naik, darah tinggi naik. Subhanallah, setiap Ramadan naik berat badan 1 kilo. Mau masuk 10 hari terakhir naik berat badan 20 kilo. Wah, ini perlu dikoreksi makanannya. Asal hukumnya kita sehat. Ya. Maka kalau kita nggak sehat, kita yang ditanyai. Bukan hanya harta kita yang ditanyai, waktu kita yang ditanyai. Ya, untuk apa digunakan waktu kita? Untuk apa harta kita? Pakaian kita, nikmat dari pakaian, nikmat dari waktu luang, nikmat kesehatan juga ditanyai, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hukum kita asalnya sehat, jangan bikin sakit. Kalau kita asal hukumnya sehat, ya, salah gara-gara makanan kita, salah gara-gara aktivitas hidup kita, pola hidup kita, salah gara-gara kita, ya, yang menjerumuskan diri kita dalam perkara sakit, nanti akan dimintai tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa rahimahumullah jami'an. Di bulan Ramadan, ya, sekali lagi harusnya kita itu tambah sehat, bukan tambah sakit. Kita tambah taat, bukan tambah dosa. Ya. Yang tadinya ngentengin perbuatan dosa dari mata kita, Ramadan tundukkan, kuatkan tundukan pandangan mata kita. Yang tadinya ngentengin tangan, gerakin gadget untuk melihat sesuatu yang gak layak untuk dilihat, saat ini tangan kita lebih perhatian untuk melakukan ketaatan saja dan dikurangi maksiat. Ya, saat kaki sering menjauhi masjid ketika adzan berkumandang, saat ini sering melangkahkan kaki ke masjid. Bukan hanya sholat taraweh. Sholat taraweh itu hukumnya sunnah. Yang ajibnya, jebakan-jebakan yang dijadikan pada diri kita, sholat tarawih dibikin tambah rame, marak, tapi sholat 5 waktu kosong. Gak usah jauh-jauh, gak usah keluar dari bulan Ramadan. Di Ramadan saja, sholat tarawih padat, sholat 5 waktu sepi. Subhanallah. Sholat 5 waktu sepi, sholat Idul Adha, Idul Fitri, beludak, Masya Allah. Ini rahmatullah jami'an. Ini hati-hati. Setan itu, iblis punya jebakan sangat banyak. Jebakan diantaranya apa? Iblis bikin jebakan bagaimana seorang muslim biar kafir, biar murtad. Ya. Kemudian kalau jebakan pertama gagal, iblis bikin jebakan kedua, kata Ibnu Qayyim. Dibikin jebakan apa? Kaum muslimin kalau gagal dikafirkan, gagal dimurtadkan, dibikin jebakan untuk mengamalkan amalan yaitu yang tidak dicontohkan Nabi. Ya, sibuk dengan amalan yang enggak dicontohkan Nabi, padahal yang dicontohkan Nabi ini masih banyak. Itu pun belum didatangi, bikin amalan-amalan baru. Makanya agama itu ada juklaknya dari A sampai Z. Ya, ada juklaknya. Ya, A sampai Z atau A sampai Y. Nah, ada juklaknya. Jangan keluar dari juklak kiri kanan, jangan ikuti juklak. Ya, kalau ada orang aja, anak kita sekolah, hari Senin sekolah, ada upacara kadang-kadang, harus pakai topi, dasi merah, baju putih, celananya merah, pakai sepatu. Masuk, ini urusan dunia. Ya, wa subhanallah, kalau anak kita coba topinya topi koboi, ya, bajunya baju batik, ya, sepatunya ya sepatu kuda misalkan. Nah, celananya celana yang jeans, suruh masuk sekolah, ditolak sama satpam. Ini dunia, apalagi agama. Agama ini ada ajarannya, sudah dibimbingkan oleh Nabi SAW. Ikhlas penting, sesuai sunnah ini juga penting. Satu kesatuan. Nah, nggak bisa salah satunya ibadah tanpa ikhlas tapi sesuai sunnah, atau sesunnah tapi tidak ikhlas. Tapi harus ada ikhlas dan sesuai bimbingan Nabi, mutaba'ah. Ini jebakan iblis yang berikutnya, dibikin orang itu masuk amalan yang nggak dicontohkan Nabi. Nah, pinternya ya iblis bagaimana? Kalau orang mengamalkan amalan yang tidak dicontohkan Nabi, mereka merasa di atas kebenaran. Ini bedanya ahli maksiat sama mereka yang mengamalkan yang tidak dicontohkan Nabi, bedanya demikian. Kalau orang pelaku maksiat dinasehatin masih mau. Kenapa?
memang merasa dia berbuat maksiat. Tapi kalau mengamalkan satu amalan yang dia pikir benar tapi gak diajarin Nabi, kalau dinasihatin dia marah karena dia merasa di atas kebenaran. Coba, pinternya iblis. Jebakan yang ketiga dibikin apa? Orang terjatuh dalam dosa besar. Ya. Nah, kalau ternyata gagal semua, dibikin oleh iblis jebakan yang berikutnya. Jebakan yang keempat dibikin apa? Dia terjatuh dalam dosa kecil. Ternyata dia imannya kuat, semua jebakan kalah. Dibikin jebakan yang kelima. Dia dibikin apa? Sibuk dengan perkara yang mubah-mubah, yang boleh-boleh. Ini namanya boleh, itu gak haram, gak makruh. Contohnya perkara yang boleh, tidur. Di bulan Ramadan dijebak sama iblis dengan sibuk perkara yang boleh. Apa contohnya? Subhanallah, malam udah tidur, habis tarawih langsung tidur. Terus sahur, habis fajar tidur lagi. Tidurnya dari habis fajar sampai qoblal maghrib. Ajib. Duhur asar diqadha. Nah, ini masih ada lagi lebih mending lagi, tidur dari ba'dal fajar sampai sebelum duhur. Nah, alasannya ini qailulah. Qailulah itu ibadah katanya. Alasannya yang bilang tidurnya orang puasa itu ibadah, padahal nggak ada hadisnya tidurnya orang yang puasa itu ibadah. Subhanallah. Wah, ini apa? Ini bukan qailulah, namanya apa? Latihan jadi mayit. Rahimahullah jami'an. Wah, ini perkara yang mubah. Coba disibukkan perkara yang mubah. Harusnya banyak baca Al-Quran, harusnya banyak apa? Infak sedekah, banyak sholat, banyak zikir, banyak isi kehidupannya dengan apa? Ketaatan sama Allah, ikut kajian, ya, ikut belajar tahsin, terus dipenuhi. Ini enggak dipenuhi hidupnya dengan tidur. Subhanallah, ajib. Ini jebakan yang berikutnya, disibukkan dengan perkara yang mubah. Subhanallah, ajib, ya. Kami lihat di jalan di bulan Ramadan sibuk gowes. Subhanallah, ajib. Pakai road bike dari mana? Dari Menteng sampai ke Puncak Sentul. Subhanallah. Boleh, tapi apa? Disibukkan perkara yang boleh. Nah, sibuk mancing di bulan Ramadan, ngabuburit. Boleh, tapi jangan sering-sering. Jangan dihabisin. Masya Allah. Kalau sore dari asar sampai maghrib jalan di mana-mana macet. Habis umur di jalan ngegas, bibir kering, nggak zikir, ya. Bikin bibir itu basah kalau terpaksa Anda naik motor, naik mobil, macet. Bikin apa? Zikir. Di sampingnya sibuk baca Al-Quran. Subhanallah. Semua jadikan apa? Manfaat. Nah, yang amalan Ramadan dilipat gandakan, amalan maksiat juga bakal dilipat gandakan. Jebakan iblis berikutnya, kalau ini semua gagal semua, dibikin jebakan berikutnya apa? Dia mendulukan perkara yang mafdhul dari perkara fadil. Ada ibadah yang subhanallah fadil, yang keutamaannya itu lebih banyak, lebih afdal. Tapi apa? Dia lebih memilih yang lebih rendah. Ya, memilih yang lebih rendah. Jangan sampai. Nah, maka dulukan amalan yang lebih tinggi daripada amalan yang lebih rendah. Jebakan iblis yang paling ringan, ketika orang penuntut ilmu dia faham, semua jebakan bisa dikalahkan, dia sibuk ibadah, tapi dijadikan apa? Perkara yang lebih utama ditinggalkan, pilih ibadah yang lebih ringan. Ya, subhanallah, jangan sampai sholat tarawih di masjid ya mengalahkan sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Nah, ini rahmatullah jami'an. Semua akan diminta tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur kita yang pendek, sebagaimana kita sebutkan tadi, ya, ada sebab-sebabnya. Sebab yang diantaranya nggak benar adalah sebab pola hidup kita, pola makan kita. Di bulan Ramadan Allah tidak ingin apa? Hambanya celaka dengan puasa. Allah nggak ingin celaka dengan puasa. Justru dengan puasa dibikin iman kita, hati kita tambah naik, kita dijauhkan dari neraka. Nah, subhanallah, dengan puasa Allah menginginkan kita itu apa? Tambah sehat, bukan tambah sakit. Jangan salahkan puasa. Ya Allah, selama Ramadan saya mesti sakit mah. Selama Ramadan mesti kena GERD. Selama Ramadan mesti kolesterol naik. Ramadan gula darah naik. Ini gara-gara kurma ini. Subhanallah. Kurmanya yang disalahkan. Padahal dari penelitian seorang ahli tibbun nabawi, seorang Syekh Syahani,
dari Madinah yang dia direkomendasi oleh 6 orang dokter dari Saudi dan Mesir. Disebutkan dalam karangan buku dia, ya, yaitu At-Tibbun Nabawi fil Mandur Al-Mu'asir. Disebutkan dalam penelitian dia, ternyata kurma bukan jadi biang kerok kencing manis. Justru kurma dengan dosisnya menjadi obatnya kencing manis. Kurma dengan dosis 100 gram ternyata bisa untuk menormalkan gula darah. Ternyata bisa menggiatkan fungsi pankreas untuk menormalkan insulin. Insulin terlalu tinggi, ya, jadinya apa? Timbullah lawan dari kencing manis, diabetes insipidus, gulanya ngedrop. Insulin rendah, naiklah, ya, gula darah, diabetes mellitus, kencing manis. Biar nggak naik, nggak turun, nih ada caranya. Nah, pola makan dibenerin plus ternyata kurma yang manis menjadi dosis yang tepat dengan 100 gram untuk mengobati pankreas yang lemah. Subhanallah. Maka jangan salahkan puasa Anda dari buka sahurnya dengan kurma. 100 gram kalau kurmanya kurma sukari sekitar 6-7 biji, Masya Allah. Kecuali kalau Anda makan kurma sekali makan 20 biji, 30 biji, wajar kalau kencing manisnya naik, ya. Maka dengan dosis yang benar ternyata manfaat untuk kencing manis. Itu kalau kebiasaan makan kurma bisa ternyata. Bukan hanya itu, di negeri kita sari tebu ternyata menjadi, ya, salah satu, ya, terapi untuk mengobati kencing manis. Rendaman gandum utuh ternyata sangat manjur untuk mengobati kencing manis. Makanya sehat itu mudah, sehat itu murah. Bagi siapa? Bagi yang belajar dan tahu ilmunya. Ya, sehat bakal mahal, terpaksa harus berobat ke sana kemari, diperiksa fungsi pankreasnya, diperiksa ini itu, dimasukkan alat ini dan itu. Ya mahal. Kenapa? Karena kita nggak tahu ilmunya. Jalan pintas ternyata ada caranya. Nah, rahimahumullah, sekali lagi jangan salahkan puasa. Allah tidak menginginkan hambanya celaka dengan puasa. Tidak, justru terapi bagi tubuh kita. 11 bulan dia nggak pernah puasa, Senin Kemis nggak puasa. Padahal Senin Kemis termasuk keajaiban puasa. Dari 1 pekan Allah jadikan puasa di tengah-tengah 1 pekan, Senin dan Kemis. Waktunya terpisah. Dalam 1 bulan Allah jadikan bioritme bagi tubuh kita melalui puasa. Karena 1 bulan jaraknya 29-30 hari, maka Allah jadikan puasa di tengah-tengahnya. Itu berurutan, bersambung. Puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15. Yang disebutkan Nabi, puasa Ayyamul Bid ternyata apa? Yudhibu waghra as-sadr, menghilangkan penyakit hati. Suka riya, suka hasad, suka dengki, suka marah. Ini obatnya Ayyamul Bid. Obat hati nggak pakai temulawak, nggak pakai hepatoprotektor, bukan pakai madu, tapi pakai ini, puasa 3 hari dalam sebulan. Ya, juga ternyata disebutkan dari sisi fisik, orang yang puasa minimalnya 3 hari berturut-turut ternyata meningkatkan leukosit dia dan meningkatkan kekebalan tubuh dia. Orang yang nggak pernah puasa, lihat anak Anda atau keluarga Anda kalau mengalami gangguan autoimun, apa sebabnya? Kebanyakan makan. Makanya kata Hippocrates, bapak kedokteran Yunani 700 tahun sebelum Nabi lahir sudah mewasiatkan, nggak mengapa kita menukil dari ucapan-ucapan non-muslim, nggak mengapa. Kalau itu ucapan hikmah yang bermanfaat. Kenapa? Karena ilmu kedokteran itu luas. Makanya Nabi ketika ditanya tentang ilmu dunia, apa kata Nabi? Antum a'lam bi umuri dunyakum. Anda lebih paham dari urusan dunia Anda. Adapun agama, tanya sama Nabi. Lihat ajaran Nabi. Adapun ilmu mau kedokteran Yunani, Cina, Arab, India, selama nggak ada unsur kesyirikan, nggak ada keyakinan syirik, silakan diambil. Nah, rahimahumullah jami'an. Kata Hippocrates, this is because of overeating, the therapeutic is fasting. Penyakit yang banyak makan, muncul banyak makan, obatnya puasa. Lihat, orang yang sakit, kata Hippocrates, orang kalau sakit, kemudian Anda kasih orang sakit itu apa? Dengan makanan, sama dengan Anda memberikan nutrisi kepada penyakit. Coba ajib. Ucapan Hippocrates mencocoki hadis Nabi. Sekarang kita lihat hadis Nabi SAW. Ya, Nabi SAW sudah bersabda, walaupun hadis ini khilaf, ada yang mengatakan hadis ini lemah,
ada yang mengatakan hadis ini sahih, yang mengatakan lemah seperti Imam Bukhari, Imam Nawawi, juga Syekh Muqbil rahimahullah. Yang mengatakan sahih adalah Syekh Al-Albani rahimahullah, disahihkan dengan jalan hadis yang lainnya. Ya, dalam hadis disebutkan ya, la tukrihu maradakum ya bil ta'am wa syarab ya, fa inna Allah tabaraka wa ta'ala yut'imuhum wa yusqihim. Coba, lafaz hadis satu demi hadis itu ada maknanya, harus kita pahami. Kalau orang nggak suka dengan tibu nabawi atau nggak tertarik dengan ilmu kesehatan, hadis ini akan lewat begitu saja, seperti nggak ada maknanya. Tapi ini apa? Ada kaidah ilmu pengobatan, ilmu kedokteran. Kata Nabi SAW, janganlah paksa orang yang sakit untuk makan dan minum, jangan dipaksa. Orang sakit jangan dipaksa makan, jangan dipaksa minum. Ini kaidah. Kalau anak Anda sakit, istri Anda sakit, keluarga Anda sakit, jangan dipaksa makan. Ya. Kemudian apa? Karena Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya Dialah Tabaraka wa taala yang memberikan makan, yang memberikan minum. Coba. Bagaimana pertama? Orang sakit gak boleh makan. Makanya kalau ada orang sakit, termasuk bioritme, alarm bagi tubuh kita Allah jadikan kalau orang sakit apa? Lidah pahit. Kemudian apa? Ada kadang demam. Kemudian apa? Nafsu makan turun. Ini contoh saja. Makanya kalau ada orang gak nafsu makan, jangan dipaksa. Ya, jangan dipaksa. Kalau Anda memaksa orang yang gak nafsu makan, akan menimbulkan bahaya. Makanya ketika Nabi SAW waktu itu, Nabi di rumahnya atau di kamarnya Maimunah, dan hadir ada Ibnu Abbas dan Khalid bin Walid, yang mereka makan berjamaah. Ini sunnah. Kalau makan usahakan berjamaah. Kalau buka puasa satu piring besar, anak istri semua makan di situ. Jangan satu piring sendiri-sendiri. Ini dapat pahala. Karena kebiasaan Nabi makan berjamaah. Ketika di Mekah Nabi pernah dikasih makan, ditawarkan satu piring satu orang. Nabi tidak mau. Nabi lebih memilih gerombolan sekelompok orang dari Yaman yang makan satu piring 10 orang. Kemudian Nabi masuk ke situ makan bersama mereka. Ini kebiasaan makan berjamaah, ya. Nah, ketika Nabi makan di rumahnya Maimunah, waktu itu dihidangkan dengan 3 menu makanan. Lahmud dhab, daging kadal Arab, akid, keju, dan samen, minyak sapi. Kebiasaan Nabi melihat makanan yang dimakan. Makanan yang dimakan bikin sehat, bikin sakit, halal apa haram. Nabi melihat daging ini aneh, apa ini? Kemudian disebutkan oleh mereka para sahabat, ini adalah daging kadal Arab. Kemudian Nabi gak mau makan. Ditanya oleh sahabat, apakah haram? Kemudian kata Nabi apa? Gak haram. Cuma ini bukan makanan yang biasa dimakan oleh kaum Quraisy. Maka aku menjaga makanan yang gak biasa dimakan oleh kaum kami. Ya. Kemudian apa kata Ibnu Qayyim? Di sini ada bimbingan. Kalau Nabi gak suka, gak makan. Makanya kata Abu Hurairah dalam riwayat Bukhari Muslim, karena ma sabba Nabi SAW ta'aman qad ishtahu akala wa illa taraka. Nabi gak pernah mencela makanan. Kalau gak suka ditinggal, kalau suka langsung dimakan. Nabi gak suka, tapi gak komen. Kata Imam Nawawi, cukup seseorang mengatakan makanan ini kok asin, itu sudah mencela makanan. Makanya kalau kita memaksa seseorang makan, dia gak suka, khawatir dia mengkomeni makanan. Akhirnya apa? Mencela makanan, gak boleh. Maka Nabi gak melakukan seumur hidupnya, gak pernah. Nah, makanya kalau kita gak suka, mending tinggalin, biar gak mencela makanan. Kedua, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, bahaya yang ditimbulkan kepada tubuh lebih banyak daripada manfaatnya. Kenapa? Karena mindset keinginan gak sama dengan perut, gak sejalan. Sudah kau kepingin tapi dipaksa masuk, apa yang terjadi? Bisa diare, bisa alergi, bisa gatal-gatal, bisa demam, bisa muntah. Coba, bahayanya lebih banyak daripada manfaatnya. Coba. Maka orang yang gak nafsu makan ketika sakit juga jangan dipaksa.
bukan berarti nggak boleh makan sama sekali. Boleh makan, tapi makanan orang sakit boleh makan kalau apa? Pertama, makanannya tidak terlalu banyak, tidak banyak. Kedua, makanannya bukan berarti nggak boleh makan biar mati saja dah, bukan. Boleh makan nggak terlalu, tapi nggak terlalu banyak. Kedua, makanan tersebut adalah obat sebagai dia. Contoh, kalau ada penyakit, misalkan sifatnya panas, maka kasih dia makanan sifatnya dingin, akan jadi makanan. Dan apa? Jadikan makanan Anda sebagai obat. Kalau orang punya penyakit panas, ya, dikasih makan, apalagi banyak, kemudian sifatnya panas, maka akan menjadi apa? Akan menjadi tubuh dia semakin panas berlebihan. Saat itu penyakit dia tambah parah. Ya, contoh, orang darah tinggi, hipertensi, darah tinggi, dikasih makanan misalkan kambing, ikan asin, akan semakin panas, darah tinggi akan semakin naik. Ini contoh konsep sangat mudah sekali. Nah, inilah menurut jamaah. Percuma kalau misalkan darah tinggi dikasih obat darah tinggi, tapi pantangannya masih dimakan, sama aja berarti bukan obat. Ya, nah, inilah alhamdulillah. Kemudian berikutnya, orang yang sakit lidahnya pahit. Lidah pahit alamat apa? Liver itu lemah. Kenapa liver lemah? Karena apa? Makanan terlalu banyak, makanan minuman terlalu banyak. Makanya lidah pahit alarm. Kalau lidah pahit dia nggak mau makan, nafsu makan hilang. Alarm apa? Jangan tambah mulut kita dengan makanan yang bikin liver tambah lemah, makanan yang bikin liver tambah lembab. Ya, makanya diantaranya nggak makan. Makanya puasa ini termasuk ada padanya konsep di sini. Kemudian ini apa? Liver lemah, lembab karena kebanyakan makan. Kemudian berikutnya demam. Dengan demam untuk membakar kelembapan. Dibiarkan tubuh kita demam, sebenarnya itu reaksi normal dalam tubuh. Ya, bukan berarti nggak boleh minum obat penurun demam. Penurun demam yang paling canggih sebagaimana yang disebutkan Nabi. Ya, idza asabakum al-hamma fa'adluhu bil ma'. Jika Anda kena demam, dinginkan sama air. Demam kasih air. Kalau konsep demam dikasih paracetamol, itu bukan tibu nabawi, tapi tibu nabawi pakai apa? Air. Makanya sampai detik ini rumah sakit di Saudi, di ruang UGD itu ada kamar mandi khusus memandikan pasien. Pasien yang demam tinggi dibiarkan tidur, disiram sama air dingin. Coba, kenapa? Mempraktekkan tibu nabawi. Nah, inilah menurut jamiah. Coba ini demam, ini untuk apa? Menghilangkan kelembapan, dibakar. Orang kalau sakit keringatan, biarin dibakar. Ya, gak nafsu makan. Kenapa? Biarin. Yang di dalam perut yang sudah jadi racun, terlanjur jadi kelembapan, biarin dibuang, jangan ditambah lagi. Makanya kalau orang mulai sehat, ada rehabilitasi, perbaikan dari tubuh dia. Ciri-cirinya apa kalau sudah sehat? Ciri-cirinya apa? Nafsu makan naik. Kenapa? Karena kelembapan sudah mulai hilang. Coba aja. Itu sudah ada padanya hikmah. Maka jangan paksa orang sakit untuk makan dan minum, karena Allah lah yang beri makan dan minum. Bagaimana caranya Allah beri makan dan minum? Caranya diantaranya apa? Ketika dia nafsu makan hilang, ternyata leukosit naik. Inilah cara Allah beri makan. Disebutkan oleh para ulama. Leukositnya naik. Ternyata apa? Darahnya encer. Ketika darah encer, apa? Nutrisi bisa nyebar ke semua organ, ke otak, ke mata, ke jantung, ke liver, ya, ke paru-paru, semuanya. Jadi lancar apa? Jadi nutrisi. Jadi hakikatnya nutrisi bukan banyak-banyakan makan. Orang semakin banyak makan, semakin timbul penyakit. Nah, inilah namanya. Dan ini pada manusia. Hewan pun juga demikian. Hewan kalau sakit, dia nggak akan mau makan. Mau anjing, mau kucing, mau burung merpati, mau ayam, ular sekalipun, ya, harimau kalau sakit nggak mau makan. Kenapa? Itu semua mekanisme Allah jadikan pada hewan dan manusia juga. Nggak tahu kalau dari kalangan jin kita belum dapat kabar. Ya.
Nah, ini rahmatullah jami'an. Wah, ini caranya. Ya, caranya. Kemudian yang berikutnya kita hapus. Oh, insyaallah. Ya, saya hapus. Ya. Baik, kita hapus ini aja. Nah, dan subhanallah, ketika puasa hampir sama seperti kaidah orang yang sakit. Coba Allah jadikan kita dalam waktu satu pekan. Satu pekan Allah jadikan puasa Senin, ada salah 2 hari, terus Kamis. Jumat hari rayanya orang mukmin, jangan puasa. Sabtu hari rayanya orang Yahudi. Ahad hari rayanya orang Nasrani. Ya, Senin lagi, Senin Kamis puasa lagi. Dalam 1 bulan Allah jadikan puasa, ya, karena dia 30 hari, ini 7 hari, ya. Jadikan puasa apa? Ayyamul bid. Ayyamul bid. Ya. Ini dalam 1 bulan Allah jadikan 13, ya, 14, 15 puasa berurutan. Kalau tadi ada rentang waktu berurutan. Dan puasa tadi untuk mengobati penyakit hati. Dan disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah, ternyata ini puasa ada hikmahnya. Puasa 13, 14, 15 juga pada apa? Pada bekam sunnah waktu bekam 17, 19, 21. Ini semua ada hikmahnya. Ternyata ini dari 4 pekan. Ini pekan pertama, pekan 1, terus pekan 2, 3, ya, ini pekan 4. Ternyata pekan 2 dan 3 saat itu apa? Bahasanya orang Arab klasik, darah sedang mendidih, naik permukaan. Ya. Nah, dan saat inilah, ya, makanya ketika darah mendidih, saat itu apa? Setan menguasai tubuh kita. Makanya Nabi bersabda, inna syaitana yajri min ibni adam majrad dam. Setan itu dalam tubuh kita lewat pembuluh darah. Saat itu darah mendidih, pembuluh darah juga lebar. Penyakit hati disembuhkan di antaranya puasaan yang berlebih. Kemudian apa? Kalau sudah mendidih, makanya dikeluarin dengan bekam misalkan. Ya. Nah, karena rentangnya 1 bulan, jadinya apa? Berurutan. Kalau tadi terpisah. Nah, berikutnya dalam 1 tahun. 1 tahun berapa hari? 360 hari ya? Hah? 365. 360 hari atau 1 tahun. Ya, 1 tahun. Karena rentangnya 1 tahun, ya, maka dari bulan-bulan ini, dari bulan Hijri, Allah jadikan bulan ke-9, ini 1, 12, dia hampir di tengah dengan puasa Ramadan. Dan itu jaraknya apa? Bayangin, ya, 1 sampai 29 atau 30 hari berurutan atau berturut-turut. Kenapa? Karena rentang waktunya 1 tahun. Rentang waktunya 1 tahun. Coba ajib keulangnya. Karena semakin lama 1 tahun, jadi puasanya 29 atau 30 hari berurutan. Ya, jangan ngentengin lagi, jangan dikit batalin puasa. Ancamannya berat, dosa besar, batalin puasa, gak ada udur, gak sampah, gak sakit. Apa disebutkan nanti ketika Nabi dibawa naik dalam tidurnya, dibawa naik oleh 2 orang laki-laki memanjat gunung yang hitam, ada suara teriakan, kemudian Nabi melihat ada apa? Orang yang dikaitkan sama besi, mulutnya ini robek keluar darah. Nabi tanya, siapa mereka? Mereka yang batalin puasa. Ya, nggak ada udur. Ya. Nah, wah ini 9 hari. Ya, sama kaidahnya untuk apa? Untuk menghilangkan ini semua, untuk menghilangkan apa? Kelembapan. Nah, Masya Allah, menghilangkan apa? Kelembapan. Karena ini sumber penyakit. Lembab inilah sumber masalah.
Makanya ada kasus COVID, ya, kasus COVID suka lembab. Ya, orang kena COVID, 5 varian COVID sudah dia coba, padahal sudah divaksin, sudah di booster, pakai masker 10 lapis, mobilnya jaga jarak, WFH 2 tahun, ya, divaksin kiri kanan, pantat kiri kanan juga, perut divaksin, kena juga, ya. Ternyata apa? Ini yang perlu diperhatikan. Makanya seorang mukmin muslim harus menelaah, mikir, ya. Orang-orang zaman dulu ahli pengobat kedokteran, mereka cerdas-cerdas, bahkan terdepan di zamannya mereka. Ya, setelah kitab-kitab diambil oleh bangsa Romawi, oleh Cina, banyak ilmu kedokteran Arab tertinggal sampai detik ini. Ya, padahal dulu mereka sangat mahir zamannya dengan konsep yang sangat simpel nih. Nah, makanya kalau orang kena COVID sekali nanti kebal, ternyata hoax. Ya, divaksin nanti ini kebal, ternyata kena juga. Ya, ternyata ini ada satu sebab yang sangat diremehkan oleh mayoritas manusia, apa? Tubuh lembab. Walaupun sudah divaksin, tubuh masih lembab, kena lagi. Walaupun sudah kena virus, ya belum tentu kebal. Kenapa? Karena bisa kena lagi, karena tubuhnya masih lembab. Nah, ya heran kalau 5 varian sudah dicicipin semua. Kenapa? Tubuh dia sangat lembab. Makanya diantaranya kalau Anda lihat di musim pandemi kemarin, tahun kemarin, angka penderita COVID di bulan Ramadan turun drastis. Kenapa? Dilatih tubuh kita jadi apa? Lembab, dijadikan dengan puasa. Apa tadi? Nafsu maka apa? Ketika sakit, ketika puasa dibikin apa? Puasa itu adalah terapi apa? Panas kering. Makanya panas kering ini untuk apa? Melawan kelembapan. Coba lagi. Ya, itu aja. Ramadan makanya jarang kita pilek. Ramadan jarang kita kena migrain vertigo, jarang kena asma. Yang penyakit jantung itu gagal jantungnya pun terasa nyaman. Kenapa? Ini semua ini. Kenapa kita nggak ada burik? Nah, kalau ada Ramadan sakit-sakitan, ya berarti tadi itu sahurnya salah, bukanya salah, plus setelah tarawih makannya salah. Barakallahu fiik. Ya itu konsep sebenarnya. Tapi waktu sudah habis, belum masuk sahur dan buka, padahal judulnya sahur dan buka. Kita tutup aja ya. Terus Pak. Baik, lanjut. Baik, apa ada? Yang penting Bapak siap, oke kita lanjut. Sekarang gimana biar puasa kita nggak bikin tubuh kita sakit? Baik, sekarang kita bahas ini. Ya, sahur, buka, pola hidup kita dari makan, tidur dan lain sebagainya itu jangan sampai apa? Jangan sampai bikin tubuh lembab. Nah, ini kalau yang hadir ibu-ibu di sini mesti catatannya lengkap. Tapi yang hadir bapak-bapak lain cerita. Nah, sahur, buka, pola hidup kita jangan sampai tubuh lembab. Sahur salah, makannya masya Allah, dia punya mindset, saya ini nanti nih mau kerja berat, saya harus makan banyak. Salah, justru bikin tubuh lembab. Ya. Saya mau buka, asal sudah ada mindset, pokoknya buka nanti menunya nasi rendang 2 piring, es campur 2 mangkok, kurma 10 biji. Nah, kemudian sambusa, pisang goreng nanti minimalnya 3-3-2-2. Subhanallah. Mindsetnya orang Indonesia, kurma itu kan makanan Arab, kurmanya Indonesia itu gorengan, gitu kan. Nah, kemudian pola hidup tadi, Ramadan tidur terus akan bikin tubuh dia lembab. Ini pola hidup salah, sehingga tubuh lembab. Ketika puasa, ya. Puasa, subhanallah, sahur salah, buka salah, gaya hidup salah. Ya sudah, tubuhnya lembab. Akhirnya muncullah apa? Penyakit atau